kasih atas kesempatannya. Pada malam hari ini kita ingin membicarakan tentang Abraham dan Ibrahim di dalam agama Islam dan Kristen. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengucapkan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan sepanjang segala abad. Ya, pada malam hari ini saya ingin mengemukakan tentang Abraham dari pandangan Kristen ya. Abraham merupakan bapak orang beriman dan dia adalah bapak segala bangsa. Kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian bahwa Abraham itu mendapat berkat oleh Tuhan, yaitu di keturunannya awalnya dia adalah orang yang berusia tua, sudah tidak produktif, namun diberkati oleh Tuhan sehingga dia mempunyai anak. Anak pertamanya adalah hasil perkawinan dengan gundiknya yang bernama gundik atau budak yang bernama Hagar, dan yang anaknya bernama Ismail, dan anak kedua bernama Ishak. Dalam keimanan kami yang juga lahir dari rahim Judaisme, kami juga mengimani bahwa yang awalnya untuk dipersembahkan adalah Ishak. Dan Ishak merupakan anak perjanjian di mana pada saat itu Tuhan berfirman untuk melakukan perintah sunat. Jadi Abraham melakukan sunat, baru dia memiliki anak Ishak. Jadi Ishak adalah anak hasil sunat, hasil setelah sunat. Kalau Ismail itu Abraham belum sunat, dibuat pada saat Abraham belum sunat. Makanya istilah sunat itu ada dari ajaran Musa, itu pun tetap dipertahankan hingga Yesus. Dan kemudian Yesus lahir dan disunat pada hari ke-8. Kebudayaan itu masih diwarisi oleh orang-orang Yahudi hingga saat ini. Dan sunat itu kenapa hari ke-8? Orang Yahudi umumnya tidak bisa menjelaskan kenapa hari ke-8, karena angka 8 itu adalah simbol kekekalan. Angka 8 berasal dari huruf Proto Hebrew yang merupakan terdiri dari dua lingkaran yang itu bisa kita artikan infinity. Nah, kemudian hubungannya apa dengan Yesus? Di mana perjanjian ini juga adalah perjanjian yang berhubungan dengan nubuatan Yesus, di mana Yesus juga itu bangkit pada hari ke-8. Bangkit pada hari yang ke-8, yaitu hari Minggu. Hari Minggu. Sehingga secara iman, secara moral, orang Kristen itu menjadi dalam 1 Korintus 5 ayat 7, orang Kristen itu menjadi adonan yang baru. Jadi pada hari Yesus masuk ke dalam kubur itu, terbaring dalam kubur, itu terjadi penciptaan ulang. Sehingga hari perhentian itu bukan hari Sabat lagi, melainkan adalah hari Minggu. Di mana Yesus tertidur di dalam kubur itu pada hari Sabat. Dan semenjak itulah orang Kristen di dalam yang awalnya beribadah di Bait Suci itu beribadah pada hari Minggu. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes. Mungkin ini memakan waktu sebentar, nanti saya kasih ayatnya, di mana tulisannya pada hari pertama minggu itu mereka beribadah di Bait Suci. Nah, itulah alasan mengapa orang Kristen beribadah. Jadi hubungan antara Abraham ini juga sangat erat dengan Yesus, di mana pada Kejadian ayat 11, kalau kita melihat di dalam teks Septuaginta Perjanjian Lama, orang-orang Kristen itu Abraham bertemu dengan Melkisedek di dalam Kejadian 11 hingga 14. Abraham bertemu dengan Melkisedek dan dijelaskan oleh para rasul bahwa Melkisedek itu ialah Yesus Kristus. Oke, mungkin itu saja, dilanjutkan oleh partner saya, Bang Tampan. Halo, Bang Tampan. Halo. Sudah ya, sudah. Oke, tes. Sudah, Bang. Oke. Terima kasih Gurunda yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Saya rasa itu striking point dari kami. Tapi sebelumnya saya juga bersyukur di sini kami mendapat kehormatan untuk berdialog dengan Ustadz Nababan serta Ustadz Bilal ya.
Adapun yang kita ketahui bahwa keberadaan Abraham itu tidak disangkal oleh kitab-kitab atau kepercayaan dari Judaisme, kekristenan maupun dari agama Islam, ya. Jadi eksistensi daripada Abraham tidak dapat disangkal karena sudah divalidasi. Tetapi rincian atau segala sesuatu yang ada di dalam teks kitab suci tersebut itu yang perlu dieksplor, perlu diungkap. Namun ya, baik Torah maupun kitab suci Kristen ya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan segala sesuatu secara terperinci dengan sendirinya, karena tidak ada narasi atau premis yang demikian. Oleh sebab itu nanti perlu mengeksposisi dengan berbagai literasi-literasi yang mendukung teks-teks keterkaitan dengan Abraham yang ada dalam kitab suci kami. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, masih ada waktu 1 menit 51 detik. Pak Kayafas mau nambah? Atau mau serahkan ke pihak Muslim untuk melakukan pembukaan? Ya, aku habiskan aja ya, mumpung masih ada waktu. Ya, satu. Ya, silakan. Di dalam janji Tuhan, di dalam kitab Kejadian itu Tuhan bilang, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, ternyata yang dimaksud di sini, ini ada di Galatia 3 ayat 16. Ternyata kita mengerti bahwa janji itu bukan kita artikan sebagai Ishak atau siapa. Ternyata yang dimaksud itu adalah ini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi yang dimaksud semua keturunan akan mendapat berkat itu ialah kita bisa lihat adalah orang Kristen atau pengikut Yesus. Buktinya apa? Kalau saya sih ini di luar masalah kitab suci ya, kita bisa melihat segala kemajuan teknologi dan perkembangan zaman itu selalu diprakarsai oleh pengikut Yesus. Sehingga kita dapat simpulkan ajaran Kristen itu selalu berjalan lurus dengan ilmu pengetahuan maupun kemajuan perkembangan zaman demi dunia yang lebih baik. Kita bisa lihat banyak contohnya di dalam Nobel. Nobel adalah penghargaan tertinggi buat umat manusia sekarang ya. Dimayoritaskan itu semuanya adalah orang Kristen. Orang Islam selama berdirinya Nobel diadakan itu hanya 12 orang. Itu saja, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Waktunya udah habis. Sekarang silakan dari pihak Muslim untuk menyampaikan opening statement selama 8 menit. Dimulai dari, silakan Pak Nababan atau Pak. Suaranya belum kedengeran. Oke, buat saudara. Suaranya, ya, oke, silakan. Masih kecil Pak suaranya Pak? Enggak, bagus. Silakan mulai, start. Oke Pak ya. Tadi Bapak ini mengutip tadi yang pertama kali disunat itu katanya Nabi Ismail ya. Nabi Ishak sebelum sebelum Nabi Ibrahim itu baru Ishak, baru Ismail gitu ceritanya. Makanya itu yang disembelih yang atau dikurbankan itu Nabi Ishak. Kalau menurut ajaran kami yang dikurbankan itu ya jelas anak pertamanya Nabi Ibrahim itu yaitu Ismail. Karena apa?
Karena kalau menurut sejarah dari Islam itu ya itu karena takabur Nabi Ibrahim. Ketika itu dia mengorbankan beberapa onta dan beberapa domba karena dia itu seorang saudagar kaya. Dia mengorbankan di hari itu banyak korbanan. Terus ada yang bertanya kepada dia, wahai Ibrahim, apabila engkau punya keturunan, apakah engkau mau mengorbankan? Maka Nabi Ibrahim di situ takabur. Jangankan korban biasa, anakku saja pasti kukorbankan. Tak lama kemudian berumurlah Ismail umur 13, bermimpilah Nabi Ibrahim ketika itu untuk mengorbankan anaknya. Allah menguji Nabi Ibrahim, lebih sayang mana dia kepada Allah atau kepada anaknya. Dan saya nanti ingin bertanya kepada saudara tadi, itu kisah pertamanya itu di sejarahnya dalam Kristen itu, asal usulnya itu Ishak itu dikorbankan apa? Gitu loh. Karena saya kan sudah memaparkan juga. Nanti saya ingin bertanyakan itu aja sih. Sejarah Nabi Ishak itu, kalau betul sejarahnya Ishak duluan yang dikorbankan atau daripada Ismail, saya pengen nanti minta rujukan dulu nanti di mana dalilnya atau sejarahnya atau di perjanjian lama kalau Nabi Ishak itu yang pertama kali dikorbankan, sejarah awalnya ingin dikorbankan Nabi Ishak itu. Lanjutlah ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sekedar menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Laibila tadi ya. Saya hanya ingin sedikit menambahkan, yaitu memperkenalkan siapakah Ibrahim menurut Al-Quran ya. Karena Ibrahim itu adalah salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 163, di mana dikatakan sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagai kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Yakub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi pada dasarnya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu adalah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari anak keturunannya lah banyak lahir nabi-nabi yang telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan kemajuan dunia apapun bentuknya itu saya tidak terlalu karena kitab suci itu bukan harus dinilai dari suatu Nobel ya. Kitab suci itu adalah firman Allah yang tidak akan usang dan tidak akan punah dimakan waktu, tapi bukan karena suatu penghargaan dari Nobel, tetapi Allah sendiri telah mengatakan siapakah Ibrahim itu sesungguhnya. Karena Ibrahim itu sendiri adalah melahirkan anak cucu, yaitu yang mendapatkan wahyu dari Allah atau yang disebut sebagai nabi, sehingga dari anak cucu Ibrahim inilah banyak lahir nabi-nabi yang mendapatkan wahyu untuk menyampaikan kepada umat-umatnya pada zaman terdahulu ya kan. Begitu juga apa yang dimaktubkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 7, dan ketika itu ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada nabi dan daripada kamu sendiri dan daripada Nuh dan juga daripada Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi Ibrahim itu adalah termasuk orang-orang yang diberikan sebuah perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau juga termasuk orang-orang yang teguh dalam menjalankan perjanjian itu, yaitu menjalankan firman Allah. Karena Ibrahim sendiri itu adalah termasuk orang-orang yang pernah meluruskan ajaran-ajaran pada zaman dahulu ketika para manusia itu menyembah-nyembah berhala ya kan.
berhala mereka buat sendiri, tapi mereka sendiri yang menyembahnya. Tetapi pada dasarnya apa yang disampaikan Ibrahim itu akan diteruskan juga oleh para nabi-nabi sesudahnya. Pada dasarnya Ibrahim bukanlah seorang yang jahat ya, atau orang yang istilahnya penuh dengan dosa, bukan. Ya seperti apa yang dikatakan oleh siapa tadi ya, si Kayafas ya, mungkin bahasa gundiknya itu mungkin ya menurut bahasa sekarang mungkin ya, tapi dari zaman dahulu saya rasa Ibrahim sebagai seorang nabi ketika dikatakan mempunyai seorang gundik berarti sama saja mengatakan Ibrahim itu berzina. Tetapi ketika suatu budak istrinya yang dikatakan sebagai yang setelah itu diambil oleh istrinya menjadi istrinya ya, tapi itu persepsi manusia tersendiri, itu tidak jadi masalah bagi saya. Tapi patokan saya adalah Al-Qur'anul Karim, karena di dalam Al-Qur'an sendiri itu Allah telah menjanjikan kepada Ibrahim sebagai manusia yang penuh dengan rahmat, sehingga beliau adalah orang-orang termasuk orang-orang pilihan dan anak keturunannya termasuk Ishak, Yakub dan juga Ismail ya kan. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan di surat Al-Ankabut dikatakan bahwa dan kami telah anugerahkan Ishak dan Yakub kepada Ibrahim dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya dan kami memberikan kepadanya belasan di dunia dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Jadi Ibrahim itu saleh dan juga orang yang penuh dengan rahmat di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya kira sekian penjelasan dari saya dan terima kasih atas waktunya buat moderator. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Sesi battle 1 jam 5 menit. Silakan siapa yang mau mulai dulu, tapi diharapkan teratur, tunggu sampai lawan selesai bicara baru diberikan sanggahan. Silakan silakan start. Siap Kayafas dan Bro Tampan dan Pak Nababan. Ya, boleh start. Oke, boleh saya bertanya duluan nggak? Boleh. Kenapa Nabi Ishak itu nggak jadi dikorbankan di zaman itu? Katanya tadi kan Nabi Ishak yang mau dikorbankan, bukan Nabi Ismail. Tolong kasih dalil dulu, tunjukkan dalil pada saya atau sama Lek Nababan ini, apa yang digantikan agar supaya Nabi Ishak itu tidak jadi dikorbankan. Ya langsung dijawab bisa? Atau nunggu? Waktunya ya boleh. Ya. Yang dikorbankan adalah domba dan tertulis di dalam kitab Kejadian. Ini waktunya Nggak. Muslim yang Enggak bebas. Ini battle. Sifatnya battle, Bro. Kayafas. Yang dikorbankan adalah domba. Pada saat itu Tuhan mengerti bahwa Allah, sebentar ya saya kasih dalilnya, boleh dibantu Bang Tampan. Jadi pada saat itu Tuhan berbicara dengan Abraham bahwa dia mengerti bahwa Abraham itu tulus akan merelakan anaknya yang tunggal itu, anak kandungnya ya, dari istri sahnya itu sebagai korban. Jadi pada saat itu ada seekor domba yang tanduknya tersangkut dan itulah yang jadi korban gitu bro. Mungkin itu aja jawaban saya. Sudah. Lanjut Lek Nababan. Udah lanjutin aja, aku jawab Ya. aja nanti. Lanjut aja langsung. Kejadian berapa tadi, Lek? Kejadian berapa tadi? Kejadian 17 kalau nggak salah sih. Kejadian 17. Bentar ya. Oh, tunggu sebentar. Kata kuncinya tersangkut. Kejadian 22 ayat 13. Nih, aku bacain ya. Kejadian 22 ya. Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar.
Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, domba ya, bukan kambing atau sapi. Ya, makasih. Oh, yang di ini ya, yang ayat 13 lele ya? Iya, Le. Oh, Ya, boleh kami bertanya? oh boleh, silakan Le. Oke. Gurunda, saya tanya dulu ya ke beliau ya. Coba bantu saya buka di Quran 19 ayat 46. Dia bisa bantu nggak share screen? Monik, bisa bantu nggak? Ya, kalau mau share screen, bisa bilang Oh, ya. nanti saya share screen. Ya, Oke, Quran 19 ayat 46. Quran ya. Iya. Bentar ya. Oh ya, silahkan di share screen, ada yang share screen ya. Silahkan. Ya. Quran 19 ayat 46. Termasuk ya share screen-ku ya. Ya, mana ya? Coba 19 ayat 46 ya. 19 46. Ini 19 ayat 46 ya. Nah, ini dikatakan ini keterkaitan dengan Ibrahim ya. Bencika engkau kepada Tuhan Tuhanku, wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Jadi yang permintaan saya adalah buktikan data eksternal hukuman rajam pada zaman Ibrahim atau zaman Abraham tersebut. Ya, bukti data eksternal gitu di zaman Abraham, karena setahu saya hukuman rajam itu baru diturunkan di syariat Musa, bukan di zamannya Ibrahim. Silakan. Surah berapa itu Le? Bencikan Itu. engkau, oh yang merintah. 46, Le. Hukum rajamnya. Akan kurajam maka tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Yang ayat 46. Ya, ini bapaknya kan mau mengerajam Ibrahim. Nah, berarti udah ada hukuman rajam pada saat itu. Nah, kita perlu tahu tuh bukti-bukti eksternal hukuman rajam di zaman Ibrahim, ya. Kalau buktinya nggak ada lah di situ kan, itu kan ayahnya yang berkata di situ. Dia ayahnya berkata kan di situ kan, ayahnya berkata. Jelas di situ ayahnya berkata. Ketika itu kan Nabi Ibrahim itu kan ini untuk memusnahkan ini berhala di zaman itu. Maka datanglah bapaknya mengatakan kayak gitu. Bencika engkau kepada Tuhan wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Pasti engkau kurajam. Maksudnya itu dirajam, maksudnya itu kan pertama awal mulanya itu kan lemah lembut, bapaknya mengasih tahu. Ketika itu Nabi Ibrahim di situ sudah memasuki umur dewasa, beranjak dewasa di situ. Disitulah di saat Nabi Ibrahim itu mencari ketuhanan di awal mulanya. Jadi kalau menurut kisah dari Islam itu Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri itu pembuat berhala di zaman itu. Bapak Ibrahim saja itu pembuat berhala. Malah dia ketua pembuat berhala. Terkenal bapak Nabi Ibrahim dulu. Siapa namanya itu? Saya lupa. Azhar ya, kalau nggak salah namanya itu. Ya. Ketika itu makanya bapaknya itu kan cuma ngancam di situ. Makanya itu setelah itu Nabi Ibrahim juga itu kan dibakar di situ. Artinya hukuman rajam pada saat itu belum ada ya? Ya. Syariat tentang rajam itu belum ada. Kalau itu saya belum tahu Pak. Kalau yang pastinya itu saya belum tahu Pak. Yang penting itu kisahnya. Coba izinkan saya share screen dong. Jadiin co-host dulu. Mungkin saudara Bila bisa bantu menjawab. Tadi saudara Bila atau saudara Nababan? Itu saya Bilal. Oh, Bila. Oke, sekarang ini Lek Nababan. Lek Nababan itu kalau dibalik marganya itu Nababan juga itu.
Nah, Iya, gimana? ya Le, Nababan, itu yang buat saya bingung. Di zamannya Abraham sudah ada hukum rajam syariat. Padahal setahu saya itu zaman hukum rajam itu baru ada di Musa. Begitu. Kok sudah ada di zaman Abraham syariat tentang rajam itu? Tolong bantu jelaskan sambil tunjukkan sumber-sumber. Itu tidak ada tentang syariat dikatakan itu. Itu yang berkata adalah bapaknya Ibrahim ketika Bapak Ibrahim mengatakan kepadanya, bencikah kamu kepada ilah-ilahku, hai Ibrahim. Yang berkata di situ siapa? Bukan Ibrahimnya. Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, kata Bapak Ibrahim. Nah, kurajam kan mau dihukum kan Abraham kan? Ya itu tidak ada syariat di sana, tidak ada syariat. Syariat itu ketika syariat itu turun daripada Allah, maka ada hukuman seperti ini. Jika kamu melakukan zina, kamu harus dirajam. Itu kata Allah. Tapi di dalam surat yang bacakan 46 itu adalah mengkabarkan ketika Ibrahim ingin memusnahkan berhala-berhala pada zaman itu, Bapak Ibrahim berkata kepada dirinya, bencikah kamu kepada ilah-ilahku Ibrahim, jika kamu tidak berhenti atas kelakuannya yang suka menghancurkan berhala, maka Bapak Ibrahim akan merajam Ibrahim itu sendiri. Itu bukan merajam kan mau dihukum Ibrahim kan? Ya itu kan bapaknya yang mau menghukum, bukan syariat dari Allah. Ya memang bukan syariat. Hukuman seperti itu di zaman Abraham apakah sudah ada? Ya itu terserah hukuman bapaknya. Kalau syariat dari Allah, bukan syariat dari Allah hukum rajam yang di surat itu. Di dalam asbabul nuzulnya sudah jelas alat itu juga. Oh, berarti memang tidak ada hukuman rajam di zaman Abraham begitu. Bukan, itu perkataan ayah Ibrahim ketika Ibrahim ingin menghancurkan berhala. Jika kamu tidak berhenti dengan kelakuan-kelakuan kamu atau yang membenci ilahnya, tidak ada. Sekali lagi saya ulangi, berarti memang tidak ada hukuman rajam di zaman Ibrahim gitu sudah. Ya memang syariat hukuman rajam dari Allah tidak ada pada zaman Ibrahim. Ya, lalu kenapa itu bisa terjadi zaman Abraham? Nah, itu kan Bapak Ibrahim, bukan syariat Ibrahim. Ini dari mana dia? Duh, kalau orang kafir pada zaman dahulu yang menyembah berhala ya suka-suka dia lah, mau dari potong juga boleh. Yang syariat datang daripada Allah itu seperti ini, misalnya ada perintah, jika kamu melakukan zina, maka wajib kamu harus dihukum rajam misalnya. Itu Allah yang berkata. Enggak. Lek yang bertanya ini tahu nggak apa arti rajam itu, Lek? Lempar batu, hukuman lempar batu. Lempar batu terus? Ya, lempar batu sembunyi tangan kali ya, Lek. Enggak ya? Ngomong bisa Pak, ngomong bisa. Siapa ini? Tak boleh. Siapa ini? Tak boleh. Hanya narasumber, nanti ada waktunya. Oke, kita lihat ya sumber dari Muslim ya. Kok ini nggak bisa share screen sih? Tutup dong. Tutup dulu. Oke, kita share screen dulu ya. Oke, kita lihat nih ya. Nih, hukuman rajam sebenarnya sudah ada sejak para nabi dan rasul, di mana masa lalu sebelum era umat Nabi Muhammad. Hukuman itu seperti berlaku secara resmi di dalam syariat Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, dan tidak dikutuk umat terdahulu kecuali karena mereka meninggalkan hukum dan syariat yang telah Allah tetapkan. Nah, ini hanya di zamannya Yahudi dan Nasrani adanya rajam ini. Ini sendiri loh. Ini era Muslim, bukan dari punya kami gitu. Ya itu kan syariat dari Allah, yang syariat yang turun dari Allah kan. Oh, jadi syariat Yahudi dan ini dari Allah kalian begitu, betul? Apanya? Yang hukum Yahudi ini dari Allah kalian begitu? Nggak ada di dalam Yahudi itu tahun berapa sih adanya? Cuman kan ketika disebut Yahudi itu berarti menyangkut kepada Bani Israel kan, seperti itu kawan. Ya. Ya nggak? Betul. Nah, karena kalau kita ngomong Yahudi itu ada tahun berapa sih kan, seperti itu maksudnya. Oke, artinya di zaman Abraham itu tidak ada. Di dalam ayat 46 itu bukan syariat.
Ya, berarti tidak ada hukum syariat di zaman Abraham tentang hukum rajam gitu ya? Ya, yang di ayat 46 itu. Ya, memang itu Dia kan mau dirajam di situ. Dia kan yang mau dirajam bapaknya, yang dilempari sama batu. Sama Raja Namrud kan, di situ kan jelas dia dibakar di situ. Wah, berarti di zamannya Abraham itu sudah tahu tentang hukuman rajam itu ya? Ya. Di situ arti rajam itu dari mana? Kan itu sekarang. Hukum dulu kan sudah ada, sebelum kamu kan sudah ada. Kan sudah jelas di situ dikatakan tadi. Tapi dari situ kan sudah ada rajam itu, tapi bukan syariat dari Allah. Oh, rajam ini bukan syariat dari Allah, tapi rajam itu ada, begitu ya. Nah, sekarang kita nggak cari syariat dari Allah deh, cari data eksternal tentang hukuman rajam ini di zaman ini. Ada nggak orang-orang di zaman itu memang sudah melakukan rajam ini? Hukum rajam yang untuk apa? Hah? Hukum rajam untuk melakukan dosa apa? Orang lah, masa untuk membuat capek? Ya untuk menghukum orang, untuk membunuh orang. Ya, maksudnya menghukum orang ini atas dasar syariat atau atas dasar kehendak kepemimpinan seseorang pada zamannya atau gimana? Ya ini lihat sendiri kan ada hukuman rajam. Boleh atau mau stop aja, mau ganti topik? Ya kenapa harus ganti topik? Ya udah tinggal bilang aja memang rajam ini tidak pernah ada di zaman Abraham. Iya, di dalam ayat 46 itu bukan syariat. Bukan syariat dari Ibrahim yang dibawa. Oke, tadi kan saya udah rubah pertanyaannya. Yang sekarang saya minta ini memang hukum rajam ini tidak peduli lah mau syariat, mau apa segala macam. Di zaman itu ya, selain kejadian ini di zaman ini ada nggak data-data eksternal yang memang adanya hukuman rajam ini? Saya tidak berpatokan dengan informasi eksternal, tetapi informasi Al-Quran dan hadis saja yang saya pakai. Oh ya, oke. Imani saja gitu ya. Ya, sama lah gitu, kira-kira seperti itulah. Saja, tapi kami pakai akal. Pakai akal yang pakai. Karena saya tidak diajarkan untuk berbohong ketika saya tidak ada di dalam ayat itu lah, gitu kalau loh. kalian pakai akal kalian lah, nggak apa-apa lah kalau gitu. Udah, sekarang kayak pas gimana kayak pas? Bukannya gitu. Pendeta kalian pun ya. Kau tadi bahas basi-basi saja. Pendeta kalian saja mengatakan nah, ya. kenapa harus bawa pendeta kami? Baru pakai akal. Nah inilah jadi panik kan, bawa pendeta segala macam. Jangan bahas sarkasme gitu le. Ini udah oke lah kalau gitu ya. Udah, pokoknya nggak ada syariat rajam pada zaman Abraham atau hukum rajam di zaman Abraham. Sudahlah. Sekarang mau kayak pas lain mau tanya. Atau kalian mau tanya, silakan. Muslim bertanya. Ya, Udah silakan. tanya aja, selama ingin mau tanya aja. Saya menerima pertanyaan aja. Hukum rajam. Tolong yang bukan narasumber dilarang bicara, Pak. Ya. Silakan, Le. Kau Kayak dulu pas. Kenapa Ban? Kau dulu bertanya dulu. Muslim yang nanya. Enggak, aku menjawab pertanyaan aja biar mereka yang tanya. Imani saja. Jadi siapa nih yang nanya? Kristen atau Bebas. Kan karena udah ini bebas mental. acaranya, kata moderator adik, siapa aja mau tanya Ya, tanya. bebas. Kan Berarti itu. siapa yang cepat lebih dulu ya itu yang itu. Nggak apa-apa. Ya kan namanya ya. Tapi kalau bisa gantian lebih baik. Ya, silakan. saya mau nanya ke Lai berdua ini, apakah Lai sepakat kalau membunuh cicak itu mendapat pahala? Gimana? Hah? Gimana? Apakah Lai berdua ini sepakat kalau membunuh cicak itu mendapat pahala? Saya tidak akan menjawab yang keluar dari tema yang kita diskusikan malam ini. Temanya lari. Oke, saya nanya, kalau nggak mau dijawab, saya nanya, siapakah pada saat Abraham dibakar, siapakah yang membantu Nimrod memperbesar apinya? Apa tadi? Pada saat Abraham dibakar oleh Raja Nimrod,
yang bakar Raja Nimrod ya, atau Namrud ya. Hewan apakah membantu membesarkan apinya? Membesarkan apinya? Ya. Itu apa ya, lupa pula aku itu. Ada itu. A. Komodo, B. Cicak, Bukan. D. C. Biawak. Bukan. Halo? Halo, Le. Tunggu dulu. Cari itu bentar, saya cari dulu. Biawak. Apa? Pilihan ganda aja, A. Komodo, B. Cicak, C. Biawak. Itu binatang melata semua itu. Enggak ada. Gak ada ya? Pasti ya? Halo? Aduh. Halo. Kok hilang? Waktunya jalan loh. Kedengaran. Jadi nggak mau dijawab ya? Nggak ada tadi jawabannya ya? Halo? Halo, paspornya Pak. Halo? Aduh, Halo? Lai? paspor. Ya, udah ya, nggak dijawab. Berarti gimana nih? Aku nanya lagi boleh? Gimana Lai? Aku nanya lagi boleh? Pertanyaannya apa pertanyaannya? Enggak, yang tadi kan udah nggak dijawab. Berarti aku nanya lagi. Tadi yang tentang hewan itu katanya nggak ada. Dari ABC yang saya sampaikan tadi nggak ada. Itu hewan yang membantu memperbesar, meniup api waktu Abraham dibakar. Katanya nggak ada. Itu maksudnya bertanya di ayat Al-Quran apa di hadis gitu loh? Iya, di hadis dong. Oh, yang di hadis. Iya. Oh, kalau di hadis adalah Hewannya apa tuh, Bang? oh, cicak yang katanya berkata ingin menambah besar api kepada Ibrahim, tapi ketika itu Ibrahim hanya berserah diri kepada Allah itu. Iya, berarti hewannya cicak ya? Iya, kenapa? Jadi kalau membunuh cicak itu abang nggak setuju ya kalau menambah pahala ya? Nggak tahu, di situ nggak ada dikatakan membunuh cicak. Oh ya udah. Di dalam hadis itu nggak ada. Lanjut. Nggak ada ya? Di dalam hadis ketika dia Ibrahim mau dibakar itu nggak ada. Oke. Ya ini gantian aja yang nanya gimana? Halo. Ya, silakan. Silakan Halo, bebas ya. Halo, ya lanjut Le. Nah, semuanya kedengaran suaranya ya. Semuanya boleh. Silakan. Siapa yang lebih dulu mau tanya? Nggak apa-apa. Silakan. Kok ini malah tambah ngalah-ngalah? Enggak, tanya aja nggak apa-apa. Yang bagian nanya siapa itu Lai Bilal yang bagian nanya sama kalian. Ya aku nanya lagi. Pertanyaan berikutnya. Buktikan bahwa Nimrod itu hidup sejaman dengan Abraham. Gimana? Buktikan bahwa Nimrod atau Namrud, Raja Namrud itu hidup sejaman dengan Abraham. Maksudnya bukti pakai apa itu, Lai? Ya buktikan, katanya kan ini kan judulnya Ibrahim, mana yang sesuai dengan ini kan? Sesuai dengan apa? Sejarah. Sesuai dengan apa tadi? Sejarah ya. Silakan buktikan. Bagaimana tanya terus. Ya kalau di dalam Al-Quran sudah jelas itu, Le. Iya, kalau di luar Al-Quran gimana, Bang? Atau penjelasannya bagaimana mereka bisa ketemu gitu dalam satu zaman? Karena kalau di kitab kami, Nimrod itu tidak sejaman dengan Abraham. Nimrod itu adalah buyut dari Abraham. Itu Nimrod yang mana? Namrud maksudnya? Iya, Namrud.
Ya karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya, di dalam surat 21, 51 di situ juga di bahwa Nabi Ibrahim itu hidup sejaman dengan Nimrud ya. Raja Namrud itu memang hidup pada zaman Ibrahim. Raja Nimrud itu berkuasa di Babilonia ya kan. Dan karena disebut juga sebagai Raja Babel, pertama-tama ya sebagai patokan kami ya ada itu keterangan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang juga ketika dikatakan juga di dalam firman Allah, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut ketika ia berkata kepada anak-anaknya akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak yang juga yang menyembah Tuhan yang Maha Esa, kami tunduk patuh dan kepadanya ya kan. Sementara di dalam kalau Lai minta data eksternal, saya nggak mungkin saya ngambil data eksternal karena saya berpatokannya kepada apa yang telah dikatakan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya kalau gitu menurut data internal Lai Nababan tahu dari mana bahwa Nimrod adalah Raja Babilonia? Apakah ada di hadis? Bisa ditampilkan atau gimana? Gimana Le? Bapak tadi bilang kan Raja Namrud itu adalah raja di Babilonia. Nah, di mana ada tulisan Babilonia di dalam hadis? Itu kalau yang di Babilonia itu bukan di dalam hadis Le, tapi pendapat para ulama bahwa di Babilonia itu atau yang disebut dengan Irak ya kan. Nah, para ulama kira-kira dapat dari mana, Le? Datanya? Ya kalau saya datanya saya nggak, kan sudah saya katakan saya nggak ngambil data-data itu. Cuman kalau ingin data yang eksternal seperti itu saya paling hanya bisa mengutip dari apa yang dijelaskan oleh orang itu. Tapi soal sejarah, kebenaran dan pada faktanya itu nggak bisa dijadikan patokan untuk 100% lah ya. Karena sejarah itu bisa saja bergeser dari waktu ke waktu kan gitu. Wah, susah juga. Kalau kayak gitu cara berpikirnya berarti nanti kalau ada ulama murtad juga bisa jadi mempengaruhi keimanan layak juga. Tapi sejarah itu kan tidak bisa membenarkan firman Allah, Le. Iya, jadi aturannya tadi seharusnya kata-kata Babilonia itu jangan disebutkan menurut saya. Ya itu kan sama, itu kan kata Babilonia itu sama aja dengan Irak sekarang. Iya, Babilonia sama Irak itu juga kalau di Quran kan nggak ketahuan di mana. Nggak ada di Al-Quran atau di hadis pun Al-Quran itu kan bukan peta gravitasi untuk suatu negara, Le, tapi hanya garis besar suatu petunjuk bahwa ulama berpendapat seperti ini. Ya itu kalau seandainya nggak boleh disebut pun nggak jadi masalah bagi saya itu, Le. Tapi kalau data eksternal saya nggak ada. Oh iya, berarti nggak sesuai dengan sejarah ya. Terus ya, sejarah itu tidak bisa membenarkan firman Tuhan, Le. Di dalam agama Islam ada berapa anak Abraham? Gimana, Le? Di dalam agama Islam ada berapa anak Abraham? Anak Abraham? Sorry, Ibrahim. Kalau nggak salah 13. Kalau nggak salah ingat. 13 ya? Datanya itu ada, bisa tahu, Le? Apa, Le? Datanya bisa tahu. Itu ini apa namanya? Yang saya pernah baca, bentar saya cek dulu handphone saya, Le. Itu ada. Ada ya. Minta tolong kalau ada, Le. Terus ini Le Bilal masih nyari ya. Terus aku mau nanya lagi, ada berapa istri Abraham? Istri Ibrahim. Dari hadis atau dari Al-Quran, Le? Hadis sama Al-Quran harusnya sama dong, sejalan. Gimana? Hadis maupun Al-Quran harusnya kan sejalan. Ya, Al-Quran itu bukan untuk mencatat data istri orang semua, Le. Oke, dari hadis kalau gitu saya kasih ini toleransi. Tapi kalau menurut hadis Al-Quran itu, tapi katanya kan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu dan terperinci.
namanya. ketika nama Ibrahim diungkap itu harus dijelaskan segala sesuatu dan terperinci juga. Tapi hari ini kita mendengar bahwa Al-Quran tidak harus menjelaskan seperti itu. Tidak, memang Al-Quran itu bukan untuk menjelaskan seseorang. Bahkan keluarga baginda Rasulullah Muhammad SAW sendiri itu di dalam Al-Quran tidak dijelaskan kalau secara namanya detail. menjelaskan segala sesuatu itu ya termasuk dengan orang atau apa. Jadi ketika muncul seorang nama itu langsung dijelaskan secara terperincinya. Itu maksudnya kehendak kita kan? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, dan di tempat lain juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu dia menjelaskan secara terperinci di bagian lain. Begitu. Ya, tentang apa hal yang di apa? Tapi bukan tentang data seseorang maksudnya. Kalau menjelaskan segala sesuatu lalu ditanya tentang apa ya berarti nggak menjelaskan. Ya, Al-Quran itu syariat dan tuntunan kehidupan, bukan data. Kalau dicatat semua data, nggak perlu banyak-banyak. 25 nabi yang tercatat di dalam Al-Quran aja harus didata dengan lengkap. Maka itu akan menjadi biodata satu persatu nabi nanti. Tapi Al-Quran itu adalah suatu pedoman hidup untuk kemanusiaan dan juga untuk menyembah hanya kepada Allah dengan melakukan syariat-syariatnya, tata cara hukumnya. Kalau hanya itu berarti nggak menjelaskan segala sesuatu, karena yang namanya segala sesuatu itu semua. Termasuk orang di dalam Quran Yusuf, termasuk orang berzina diceritakan gitu. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan bagi kaum yang rahmat. Jadi dia ketika membenarkan artinya dia menjelaskan apa yang ada dalam kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Itu detailnya harus dijelaskan. Ya, memang Al-Quran itu membenarkan kitab yang sebelumnya untuk menyempurnakan syariat-syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu. Oh, berarti kalau gitu nggak menjelaskan segala sesuatu. Begitu. Itu hanya menjelaskan tentang syariat. Namanya segala sesuatu itu semua dijelaskan. Apalagi di bagian lain dikatakan termasuk orang mau makan juga dijelaskan gitu. Ini secara terperinci nih. Coba jelaskan maksudnya secara terperinci. Iyalah, termasuk orang mau makan dijelaskan dalam Al-Quran gitu. Ya, kan nggak mengungkapkan tentang, karena yang di Quran kan membahas tentang Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim muncul, itu dijelaskan segala sesuatunya yang hal-hal yang terkait secara terperinci. Kan tadi sudah saya bilang. Jadi menurut salah nggak ya? Apanya? Secara terperinci dan menjelaskan segala sesuatu. Iya, Al-Quran itu menjelaskan terperinci tentang syariat hukum Allah. Nggak ada tulisannya begitu. Ini hanya bisa dikatakan suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Nggak dikatakan hanya syariat Allah sangat jelas di dalam Al-Quran. Iya, tapi ini juga secara terperinci, apalagi menjelaskan segala sesuatu. Kalau dia hanya syariat, berarti dia tidak menjelaskan segala sesuatu, Mana hari ini membantah Quran sendiri. Oh iya jelas sesuatu, karena Al-Quran itu bukan menjelaskan sesuatu yang tidak berguna. Jadi fungsinya Al-Quran apa? Al-Quran itu pedoman hidup manusia untuk menjalankan syariatnya Allah. Bukan mau mencatat orang mau makan sama mising, bukan. Bukan mencatat biodatanya seseorang. Kalau dicatat biodata seseorang, baginda Rasulullah Muhammad SAW saja nggak tercatat semua di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan mencatat biodata seseorang, tetapi Al-Quran itu menjelaskan tentang syariat dan hukum-hukum Allah, diperuntukkan manusia. Hukuman bapaknya Ibrahim tadi nongol tuh. Omongan bapaknya Ibrahim mau ngerajam Ibrahim nongol tuh. Gimana? Gimana tuh? Tadi omongan bapaknya Ibrahim ngomong tuh mau iya, hanya menjelaskan garis besarnya ketika Ibrahim waktu itu ingin membunuh ingin menghabiskan berhala-berhala. Dia nggak paham dia ayat itu. Di situ kan tentang syariat itu, tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan nggak, coba balik lagi. Maryam 46. Coba buka lagi. Maryam 46. Itu tentang syariat nggak? Tentang ketuhanan nggak di situ ya? Maryam. Ya, ini Al-Quran sudah mau ada omongan bapaknya Ibrahim tuh nongol.
bukan hanya hukum syariat aja seperti yang dibilang tuh, ternyata Siapa namanya Bapak Ibrahim tadi itu di situ? Nah itu urusan kamu Nah yang ya, kasih tahu kan saya kamu bahwa tadi bapaknya mengatakan bukan bahwa saya. itu bapaknya Ibrahim aja nongol. Ini Dicatat kitab nggak kira-kira suci. namanya? Ini kitab suci. Makanya ketika saya mengatakan tadi jangankan Siapa nama tentang sesuatu bapaknya, apa, siapa nama tentang ibunya, apa karena itu keluarga secara baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aja tidak tercatat di dalam Al-Quran semua. Karena Al-Quran itu bukan biodata seseorang. Kalau sempat tercatat 25 nabi itu aja, untuk menghafalkan 25 nabi itu aja saya rasa tidak hafal. Kalau dari keturunan Adam dicatat semua satu persatu biodatanya, istrinya berapa, anaknya berapa, terus kepada di bawahnya lagi Adam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan bahwa hanya berisi tentang syariat-syariat Allah, kenapa di ayat 46 omongan bapaknya Ibrahim ini ada nongol? Loh, emangnya cuma ada omongan bapaknya Ibrahim aja yang nongol? Oke. Lanjut aja. Daripada kita bingung, katanya tadi Lek Bilal ada syariat ya. Kalau gitu itu kan tentang ketuhanan. Ya, oke. Kita sama tahu bahwa Abraham itu atau Ibrahim mengajarkan sunat. Ya. Pertanyaannya mana ajaran sunat di dalam Al-Qur'an? Ya kan? Yang mana itu? Kan Islam kan menganjurkan agar orang yang mualaf atau sebagai seorang muslim itu kan harus sunat. Intinya itu kan syariat. Di mana ajaran sunat dalam Quran? Gimana di dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti milahnya Ibrahim itu tidak disebutkan untuk bersunat, tetapi milah Ibrahim itu mencakup lebar semua apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tentang siapa itu Ibrahim. Tetapi kalau hukum sunat itu akan dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan barang siapa mentaati Nabi tersebut maka apa sama saja telah mentaati Allah. Pertanyaan saya, apakah saudara Kristen ini mengikuti milah Ibrahim? Makanya tadi saya bilang maksudnya milah Ibrahim itu sebentar Mas. Izinkan Ananda menjelaskan. Maksudnya saya mau tanya tadi ya, apakah saudara Kristen ini mengikuti milah Ibrahim? Maksudnya milah Ibrahim itu setiap detail sunatnya itu harus dilakukan gitu ya? Lah, katanya kan kalian kan ini agama Abrahamite juga kan? Kalian kan dari keturunan Abrahamite juga kan? Apakah kalian itu mengikuti semua? Kalau kalian gimana? Lah, jelas kami ikuti sunat iya, kurban iya. Sebentar. Kita itu jawab dulu, jangan bertanya dulu, jawab dulu. Kita Apakah striking point pada milah Ibrahim dalam konteks sunat. Oke. Jawab dulu, apakah kalian itu sudah menjalankan milah Ibrahim? Jadi kalian nggak bisa jawab ya tadi itu ya? Itu jawab dulu lah. Coba aku tanya. Jangan bertanya dulu. Aku dulu bertanya. Dari tadi Lek Bapak sudah jawab. Jawab dulu. Apakah silakan. Agama Abrahamite. Apakah kalian sudah mengikuti milah Abrahamite? Taruhlah. Kan tadi kita bilang keturunan. Kan aku bilang gini, Galatia. Jelaskan dulu Lekku. Apakah kalian Abrahamite juga seperti Islam? Kalau kita betul-betul agama Abrahamite, mengikuti Abrahamite, apakah kalian sudah mengikuti milah Ibrahim? Goal kami bukan mengikuti milah Ibrahim, tapi mencapai kekudusan di mana manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Buktinya mati bersunat. Mana lebih baik bersunat tapi mati, tidak bersunat tapi nggak mati, mana lebih baik? Ada nggak orang yang nggak bersunat nggak mati? Ya. Ada nggak orang yang nggak bersunat nggak mati? Adam sunat nggak? Kenapa? Coba saya tanya, Adam itu sunat nggak? Saya yang bertanya, ada nggak orang yang nggak sunat nggak mati? Makanya saya bilang semua yang dalam. Saya bertanya, ada nggak orang yang nggak bersunat nggak mati? Ada. Yang bersunat mati. Siapa yang nggak bersunat nggak mati? Mati ada. Ya siapa? Adam. Semua
pengikut Kristus yang tidak bersunat itu tidak mati. Buktinya banyak kalau mati. Kalian juga mati kok, tetap aja kalian juga mati. Ini siapa ini Arjuna Ajak ini siapa ini Arjuna Ajak kok buka mic ya? Tolong hormati diskusi dialog diskusi. Pengikut-pengikutnya itu Semua tadi yang masalah mati, buktinya pengikut Nabi Isa semua itu kalau menurut kalian itu kan matinya kan mengenaskan semua yang nggak bersunat. Jadi kalian melakukan sunat Ibrahim gitu maksudnya. Kami itu mengikuti milah Ibrahim. Oke, kita buka. Coba share screen dong. Share screen. Bungkus. Aku dulu deh. Oke. Silakan Bang Tampan. Silakan. Kita lihat. Jadi kalau nggak sunat cara Ibrahim nggak afdol ya. Betul? Kan di situ diterangkan Kalau nggak sunat dengan cara Ibrahim itu nggak afdol kan? Enggak, kamu tahu nggak milah Ibrahim itu apa? Hah? Yang dimaksud milah itu tahu nggak? Kalian mengklaim bahwa kalian menjalankan milah Ibrahim. Ya milah itu tahu nggak? Enggak, artinya milah Ibrahim itu tahu nggak maksudnya? Coba aku share screen dong. Coba dong. Mana ini kok nggak bisa share screen sih? Jangan share screen dulu, biar ini aja dulu. Narasumber aja yang share screen. Kecuali diminta ya. Mana ini, tunggu dulu ya. Aku tak buka dulu. Sebentar. Oke. Bentar, aku share screen dulu. Bentar, mati. Ya. Nah, ini adalah sunat Ibrahim ya. Nah, nggak ada di situ dibilang nggak boleh menggunakan. Yang menemukan itu Leonardo da Vinci. berarti kalian nggak melakukan milah Ibrahim. Siapa penemunya nggak peduli. Dengan menggunakan alatnya sekarang alatnya. Kok bawa kafir yang menemukan gunting? Itu kan alatnya, gimana? Gunting Ya tadi. ini berarti nggak abdol dong, nggak sah. Abdol di zaman dia kan di zaman dia. Berarti kalian sekarang kan udah pakai laser. Kalian harus menggunakan kapal karena kalian mengklaim diri bahwa kalian melaksana milah Ibrahim. Ternyata itu cuma ngibul. Karena kalian nggak menggunakan kapal. Ini perintah siapa ini? Enggak, kamu tahu nggak milah itu apa sih? Ini Baginda yang ngomong. Enggak, milah itu apa sih? Nah, sabda itu apa sabda? Perintah kan? Sabda. Enggak tahu nggak milah Ibrahim itu apa? Apa ada di situ perintah? Apa ada di situ perintah pakai kapak? Bersabda. Baca ya dulu, kan? baca baik-baik. Kalian Baca baik-baik. Bersabda. Ya, Nabi Ibrahim berkitan pada usia 8 tahun dengan menggunakan kapak. Bersabda tahu nggak bersabda artinya apa? Abdul. Ku tanya dulu, bersabda itu apa? Berkata-kata penuh wibawa bahwa dulu. Sabda itu tahu nggak arti bersabda? Bersabda tahu nggak arti berkata? Ada muatan perintah. Bukan perintah, bukan dengan perintah, tapi menggunakan Rasulullah. Dengar dulu lengku. Itu sabda itu jangan kau ulang alik, kau putar-putar. Sabda itu perkataan. Contohnya, aku berkata sama lain tanpa ku perintah, cuma menceritakan sabda emang, itu omongan. Emang sabda, itu emang firman. kamu bisa, emang sabdamu sama dengan sabda Baginda kan enggak? Nah ini udah jelas sebagai umat yang mengklaim sebagai umat yang mengklaim bila Ibrahim harus melakukan apa yang Ibrahim lakukan.
Nanti tenang dulu, Le. Enggak, kamu tahu enggak milah Ibrahim itu apa? Milah itu tahu enggak? Bukan dulu tapi sabda dulu apa yang dilakukan oleh Ibrahim, kan? Bukan dulu sabda itu apa sabda? Coba sabda, jelaskan sabda. apa milah Ibrahim. Coba Sabda, jelaskan. sabda. Kau bilang tadi perintah. Coba buka sabda artinya apa? Sebentar. Aku share screen lagi boleh?